Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai pasar valuta asing. Pertama-tama kita akan membahas mengenai apa sih pengertian dari pasar valuta asing. Pasar valuta asing merupakan pasar yang memfasilitasi pertukaran atau perdagangan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Tujuan pasar valuta asing: pertama, sebagai transaksi pembayaran; kedua, untuk mempertahankan daya beli; ketiga, untuk memperoleh keuntungan; keempat, untuk pemagaraan risiko atau hedging. Karakteristik pasar valuta asing. Valuta asing memiliki karakteristik borderless, yaitu transaksi dapat dilakukan secara global tanpa adanya batasan waktu dan wilayah. Golongan mata uang dalam pasar valuta asing. Dalam pasar valuta asing, golongan mata uang terbagi menjadi dua. Pertama, hard currencies, yang berarti paling sering ditransaksikan secara internasional, seperti mata uang US dollar dan euro. Kedua, exotic currencies, yang berarti tidak ditransaksikan secara internasional, seperti mata uang ringgit dan alat analisis yang digunakan untuk memprediksi pergerakan nilai tukar, yaitu terdapat dua alat analisis yang digunakan. Pertama, analisis fundamental, yang digunakan untuk menghubungkan data-data ekonomi secara empiris dalam bentuk tabel dan menganalisis pergerakannya untuk membuat hubungan dengan pergerakan di pasar keuangan yang bersifat jangka panjang. Kedua, analisis teknikal, lebih menggambarkan pergerakan harga pasar dengan menggunakan berbagai macam tools yang bersifat jangka pendek. Pasar valuta asing dalam rangka memperlancar pembayaran internasional, pasar valuta asing mempunyai fungsi yang amat penting. Fungsi pasar valuta asing antara lain: A. Memperlancar terjadinya kegiatan ekspor dan impor. B. Memperlancar penukaran valuta asing. C. Memperlancar pemindahan dana dari suatu negara ke negara lain. Dan D. Memberikan tempat para pedagang valuta asing untuk melakukan spekulasi. Para pelaku pasar valuta asing. Pertama, dealer. Pada umumnya disebut juga sebagai market maker, yang berfungsi sebagai pihak yang membuat pasar bergairah di pasar uang. Biasanya yang bertindak sebagai pihak bank, meskipun ada juga beberapa yang non-bank. Mereka mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli valuta asing. 2. Perusahaan atau perorangan. Perusahaan maupun individu dapat pula melakukan transaksi perdagangan valuta asing. Pasar valuta asing dimanfaatkan untuk memperlancar transaksi bisnis. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah eksportir, importir, investor internasional, perusahaan multinasional, dan lain-lainnya. 3. Spekulan dan arbitrator. Arbitrator adalah orang yang mengeksploitasi perbedaan kurs antar falas. Peran serta spekulan dan arbitrator dalam pasar falas semata-mata didorong oleh motif mengejar keuntungan. Mereka justru menuai laba dari fluktuasi drastis yang terjadi di pasar falas. Dengan kata lain, mereka tidak mempunyai transaksi bisnis atau komersial yang perlu dilindungi di pasar falas. 4. Bank sentral. Di banyak negara, bank sentral adalah lembaga independen yang bertugas menstabilkan mata uangnya. Biasanya, bank sentral melakukan jual beli valuta asing dalam rangka menstabilkan nilai tukar mata uangnya yang biasa disebut dengan kegiatan intervensi. 5. Pialang. Pialang bertindak sebagai perantara yang mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap mata uang tertentu. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, perusahaan pialang memiliki akses langsung dengan dealer dan bank di seluruh dunia. 6. Pemerintah. Pemerintah melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan, antara lain
membayar hutang luar negeri, menerima pendapatan dari luar negeri yang harus ditukarkan lagi ke dalam mata uang lokal. Sistem valuta asing yang berlaku. Pertama, sistem kurs bebas, yaitu penetapan kurs yang berdasarkan permintaan dan penawaran dari mata uang asing. Kedua, sistem kurs tetap, yaitu kurs yang ditetapkan oleh bank sentral yang secara aktif telah terlibat dalam transaksi falas. Pemerintah telah menetapkan kurs di bank sama rata. Ketiga, sistem kurs terkendali, yaitu bank dan pemerintah punya hak untuk menentukan nilai alokasi pemakaian falas yang tersedia. Jenis kurs valuta asing. Yang pertama, kurs jual, yaitu mata uang asing ditentukan oleh bank atau money changer kepada seseorang yang ingin menjual atau menukarkan mata uang lokal. Yang kedua, kurs beli, yaitu mata uang asing yang ditentukan oleh bank kepada seseorang yang ingin membeli atau menukarkan valuta asing. Yang ketiga, kurs yang diberikan oleh bank antara kurs jual dan kurs beli, atau kurs jual dan kurs beli kemudian dibagi menjadi dua. Faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Yang pertama ada inflasi. Apabila tingkat inflasi suatu negara meningkat, maka nilai mata uang lokal akan rendah dan dapat menjatuhkan nilai tukar mata uang. Yang kedua, ada kegiatan neraca pembayaran. Apabila tingkat inflasi suatu negara tinggi, maka nilai mata uang lokal akan rendah, mengakibatkan jatuhnya nilai tukar mata uang. Yang ketiga, perbedaan suku bunga di berbagai negara. Jika neraca pembayaran aktif, maka akan meningkatkan nilai mata uang lokal. Yang keempat, ada kontrol pemerintah. Kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah dalam suatu negara akan mempengaruhi keseimbangan nilai tukar mata uang. Jenis-jenis pasar valuta asing. Yang pertama, pasar spot atau pasar tunai. Kedua, pasar forward. Ketiga, pasar currency futures. Keempat, pasar currency options. Yang pertama, pasar spot. Pasar spot adalah pasar yang memfasilitasi transaksi-transaksi nilai tukar yang berjalan suatu valuta, di mana komoditi atau falas dijual secara tunai dengan penyerahan segera. Disebut juga actual market atau physical market. 2. Pasar forward. Pasar forward adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak forward mata uang. Transaksi forward merupakan transaksi falas di mana pengiriman mata uang dilakukan pada suatu tanggal tertentu di masa datang. Kurs di mana transaksi forward akan diselesaikan telah ditentukan pada saat kedua belah pihak menyetujui kontrak, dan pertukaran mata uang yang sebenarnya terjadi dapat bervariasi. 3. Pasar currency futures. Pasar currency futures merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency futures. Suatu kontrak currency futures menetapkan suatu volume standar dari suatu valuta yang akan dipertukarkan pada tanggal penyelesaian tertentu di masa depan. 4. Pasar currency options. Pasar currency options merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency options. Kontrak currency options dapat diklasifikasikan sebagai call atau put. Suatu currency call options menyediakan hak untuk membeli suatu valuta tertentu dengan harga tertentu dalam suatu periode waktu tertentu. Currency call options digunakan untuk menghedge hutang-hutang falas yang harus dibayarkan di masa depan. Currency put options memberikan hak untuk menjual suatu valuta asing. Perkembangan pasar valuta asing. Adapun yang menyebabkan pasar valuta asing bertumbuh dengan pesat antara lain adalah: yang pertama, pergerakan nilai valuta asing yang mengalami pergerakan cukup signifikan sehingga menarik bagi beberapa kalangan tertentu untuk berkecimpung di dalam pasar valuta asing. Yang kedua, bisnis yang semakin mengglobal.
Dengan semakin sengitnya persaingan bisnis membuat perusahaan harus mencari sumber daya baru yang lebih murah dan tersebar di seluruh dunia, sehingga menimbulkan permintaan akan mata uang suatu negara tertentu. Yang ketiga, perkembangan telekomunikasi yang begitu cepat. Dengan adanya sarana telepon, telex, fax email, internet, maka memudahkan para pelaku pasar untuk berkomunikasi sehingga transaksi lebih mudah dilakukan. Yang keempat, keuntungan yang diperoleh di pasar valuta yang cenderung besar meningkatkan keinginan berbagai pihak untuk berusaha memperoleh gain dari pergerakan valuta asing. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Yang pertama, perubahan dalam cita rasa masyarakat. Maksudnya, jika penduduk suatu negara lebih menyukai barang-barang dari negara lain, permintaan atas mata uang negara lain tersebut akan bertambah, yang akhirnya menaikkan nilai mata uang negara lain. Yang kedua, perubahan harga dari barang-barang ekspor. Maksudnya, jika barang-barang ekspor harganya mengalami kenaikan, maka hal tersebut dapat menjatuhkan nilai uang suatu negara, karena akan melakukan impor yang mana hal tersebut dapat menjatuhkan mata uang dan kurs valuta asing. Yang ketiga, kenaikan harga-harga umum atau terjadinya inflasi. Maksudnya, kenaikan semua harga barang atau inflasi ini pada sebuah negara akan menyebabkan impor dari negara lain, yang mana akan meningkatkan kurs valuta asing negara pengimpor dan akan menurunkan kurs valuta asing negara pengekspor. Yang keempat, perubahan dalam tingkat bunga dan perkembangan ekonomi. Maksudnya, tingkat bunga yang baik akan menarik investasi ke negara tersebut sehingga kurs valuta asing dan nilai mata uang negara tersebut bertambah. Selain itu, perkembangan atau situasi ekonomi yang sedang baik dan maju akan meningkatkan kurs valuta asing dan nilai mata uang. Keuntungan dari adanya pasar valuta asing. Yang pertama, hubungan antar negara semakin berkembang. Kedua, mempermudah pertukaran uang bagi seseorang yang memerlukan transaksi di luar negeri. Ketiga, dapat mendorong berkembangnya ekspor dan impor. Kelemahan pasar valuta asing. Yang pertama, resiko kurs pertukaran. Resiko ini terjadi akibat dari naik turunnya nilai tukar valuta asing. Yang kedua, resiko negara asal. Resiko ini terjadi akibat campur tangan pemerintah yang mata uangnya diperdagangkan di pasar valuta asing. Kesimpulannya, valuta asing merupakan suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Pasar valuta asing menyediakan pasar sarana fisik maupun dalam pasar kelembagaan untuk melakukan perdagangan mata uang asing, menentukan nilai tukar mata uang asing, dan menerapkan manajemen mata uang asing.